Hidup perlu lebih dari sekadar memecahkan masalah setiap hari. Anda harus bangun dan bersemangat tentang masa depan. Saya pikir itu satu-satunya nasihat terbaik, terus-menerus berpikir tentang bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik dan mempertanyakan diri sendiri. Jika Anda mencoba membuat perusahaan, itu seperti membuat kue. Anda harus memiliki semua bahan dalam proporsi yang tepat. Satu-satunya hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah berjuang untuk pencerahan kolektif yang lebih besar. Saya pikir kita memiliki kewajiban untuk menjaga cahaya kesadaran, untuk memastikannya berlanjut ke masa depan. Jangan bingung antara sekolah dengan pendidikan. Saya tidak kuliah di Harvard tetapi orang-orang yang bekerja untuk saya melakukannya. Anda harus mengambil pendekatan bahwa Anda salah. Tujuan Anda adalah untuk tidak terlalu salah. Anak-anak saya tidak memilih untuk dilahirkan, saya memilih untuk memiliki anak. Mereka tidak berutang apapun kepada saya berutang segalanya kepada mereka. Ilmu pengetahuan menemukan kebenaran esensial tentang apa yang ada di semesta, rekayasa adalah tentang menciptakan hal-hal yang tidak pernah ada. Ketika saya masih kecil, ada satu hal yang saya katakan, saya tidak pernah ingin sendirian. Itulah yang akan saya katakan. Jika ada sesuatu yang cukup penting, Anda harus mencoba bahkan jika kemungkinan hasilnya adalah kegagalan. Anda dibayar sebanding dengan kesulitan masalah yang Anda selesaikan. Saya pikir sangat penting untuk memiliki umpan balik, di mana Anda terus-menerus memikirkan apa yang telah Anda lakukan dan bagaimana Anda bisa melakukannya dengan lebih baik. Terus-menerus mencari kritik. Kritik yang dipikirkan dengan matang tentang apapun yang Anda lakukan sama berharganya dengan emas. Saya tidak mencoba menjadi penyelamat siapapun. Saya hanya mencoba memikirkan masa depan dan tidak sedih. Salah satu kesalahan terbesar yang kami buat adalah mencoba mengotomatiskan hal-hal yang sangat mudah dilakukan seseorang, tetapi sangat sulit dilakukan oleh robot. Saya sangat menyukai game komputer, tetapi jika saya membuat game komputer yang benar-benar hebat, seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia? Saya mengambil posisi bahwa saya selalu salah sampai taraf tertentu, dan aspirasinya adalah untuk tidak terlalu salah. Salah satu hal yang sangat sulit adalah mencari tahu pertanyaan apa yang harus diajukan. Setelah Anda mengetahui pertanyaannya, maka jawabannya relatif mudah. Saya sampai pada kesimpulan bahwa kita harus bercita-cita untuk meningkatkan cakupan dan skala kesadaran manusia untuk lebih memahami pertanyaan apa yang harus diajukan. Sungguh, satu-satunya hal yang masuk akal adalah berjuang untuk pencerahan kolektif yang lebih besar. Langkah pertama adalah menetapkan bahwa sesuatu itu mungkin, maka probabilitas akan terjadi. Kesalahan terbesarku mungkin terlalu bergantung pada bakat dan bukan kepribadian seseorang. Kupikir penting untuk seseorang memiliki hati yang baik. Motivasiku untuk semua perusahaanku adalah untuk terlibat dalam sesuatu yang kupikir akan berdampak signifikan pada dunia. Beberapa orang tidak suka perubahan, tetapi kamu perlu menerima perubahan jika alternatifnya adalah bencana. Bekerja seperti neraka. Maksud saya, Anda hanya perlu menghabiskan 80 hingga 100 jam setiap minggu. Ini meningkatkan peluang keberhasilan. Jika orang lain menempatkan dalam 40 jam kerja per minggu dan Anda menempatkan dalam 100 jam kerja dalam seminggu, maka bahkan jika Anda melakukan hal yang sama, Anda tahu bahwa Anda akan melakukan pencapaian dalam waktu 4 bulan sedangkan mereka melakukan pencapaian dalam waktu 1 tahun. Saya sebenarnya belum membaca buku tentang manajemen waktu. Saya tertarik pada hal-hal yang mengubah dunia atau yang mempengaruhi masa depan dan keajaiban, teknologi baru di mana Anda melihatnya, dan Anda seperti, wow, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Perhatikanlah dengan seksama umpan balik negatif dan memintanya, terutama dari teman-teman. Meski hampir tidak ada yang melakukan itu, dan ini sangat membantu. Jika Anda bangun di pagi hari dan berpikir masa depan akan lebih baik, ini adalah hari yang cerah. Sebaliknya, hal itu tidak akan terjadi. Apa yang membuat pemikiran inovatif terjadi? Saya pikir itu benar-benar pola pikir. Anda harus memutuskan. Orang harus mengejar apa yang mereka sukai. Itu akan membuat mereka lebih bahagia daripada yang lainnya. Menjadi seorang wira swasta seperti makan kaca dan menatap ke jurang kematian. Saya tidak akan mengatakan saya kurang memiliki rasa takut. Bahkan, saya ingin emosi ketakutan saya berkurang karena hal itu sangat mengganggu dan menggoreng sistem saraf saya. Jika Anda mencoba membuat perusahaan, itu seperti membuat kue.
Anda harus memiliki semua bahan dalam proporsi yang tepat. Saya pikir sebagian besar hal penting di internet telah dibangun. Akan ada inovasi lanjutan, pasti, tetapi masalah besar internet pada dasarnya telah dipecahkan. Saya pikir kita memiliki tugas untuk mempertahankan cahaya kesadaran dan memastikannya berlanjut ke masa depan. Ketika Henry Ford membuat mobil yang murah dan dapat diandalkan, orang-orang berkata, "Tidak, apa yang salah dengan kuda?" Itu adalah taruhan besar yang dia buat, dan itu berhasil. Ketika seseorang memiliki inovasi terobosan, jarang ada satu hal kecil. Sangat jarang, itu satu hal kecil. Biasanya banyak hal yang secara kolektif menghasilkan inovasi besar. Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang berbeda hanya karena mereka berbeda. Mereka harus lebih baik. Anda harus mengatakan, "Nah, mengapa itu berhasil sedangkan yang lain tidak?" Saya hanya akan mempertanyakan berbagai hal, di mana pertanyaan itu akan membuat orang tua saya marah. Bahwa saya tidak akan hanya mempercayai mereka ketika mereka mengatakan sesuatu karena saya akan bertanya kepada mereka mengapa. Dan kemudian saya akan mempertimbangkan apakah respons itu masuk akal mengingat semua hal lain yang saya tahu. Sangat penting untuk menyukai orang-orang yang bekerja dengan Anda, jika tidak, hidup dan pekerjaan Anda akan sangat menyedihkan. Kami memiliki kebijakan tanpa lubang ketat di Spaces. Saya pikir cara terbaik untuk menarik modal Ventura adalah dengan mencoba dan menunjukkan demonstrasi produk atau layanan apapun itu dan idealnya mengambil sejauh yang Anda bisa. Lihat saja apakah Anda dapat menjualnya kepada pelanggan dan mulai menghasilkan momentum. Semakin jauh Anda bisa mendapatkannya, semakin besar kemungkinan Anda mendapatkan dana. Teknologi yang mengganggu di mana Anda benar-benar memiliki diskontinuitas teknologi besar, cenderung berasal dari perusahaan baru. Sebisa mungkin, hindari mempekerjakan Embah. Program Embah tidak mengajarkan orang cara membuat perusahaan. Jangan menipu diri sendiri untuk berpikir bahwa sesuatu itu berfungsi ketika seharusnya hal itu tidak berfungsi, atau Anda akan terpaku pada solusi yang buruk. Jika sesuatu harus dirancang dan diciptakan, dan Anda harus mencari cara untuk memastikan bahwa nilai benda yang Anda buat lebih besar daripada biaya input, maka itu mungkin keterampilan inti saya. Saya selalu memiliki optimisme, tetapi saya realistis. Bukan dengan harapan akan sukses besar ketika saya memulai Tesla atau Spaces. Hanya saja saya pikir mereka cukup penting untuk dilakukan.